Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar laga penentuan jadwal Timnas U17 versus Australia U17. Laga Timnas U17 Indonesia versus Australia akan jadi begitu krusial. Hasil laga dalam matchday terakhir grup G ini akan jadi penentu juara grup yang dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Kini Timnas Indonesia U17 sendiri bersaing ketat dengan Australia U17 di klasemen sementara grup G. Kedua tim itu sama-sama mengemas 6 poin saat ini. Tetapi Timnas Indonesia U17 kalah selisih gol dari Australia U17. Garuda Asia mencatatkan selisih gol plus 11, sementara Australia U17 mencatatkan plus 21. Menarik menantikan laga Timnas versus Australia U17 ini. Akankah skuad Garuda Asia meraih kemenangan sehingga lolos otomatis ke Piala Asia U17? Laga seru ini bisa disaksikan live di RCTI pada Minggu 27 Oktober 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jordi Wehreman sebut banyak orang miskin main bola di Indonesia. Pemain Madura United jebolan Feyenoord menyebut jika Indonesia lebih banyak orang miskin dibandingkan di Belanda. Hal tersebut disampaikan sang gelandang dalam wawancara bersama media asal Belanda soccernews.nl. Dalam penuturannya, Wehreman menyebut jika ada banyak orang miskin yang menjadi pesepak bola di Indonesia demi menghidupi keluarganya. Namun hal tersebut adalah keputusan yang sangat tepat, sebab pendapatan sebagai pesepak bola di Liga 1 selama 2 bulan sama besarnya dengan pendapatan masyarakat umum selama setahun. Lebih lanjut, pemain jebolan Akademi Feyenoord ini menyebut jika ada ketimpangan yang sangat jelas antara orang miskin dan kaya di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan anak-anak di Belanda yang bebas bermain sepak bola karena sudah difasilitasi dengan baik. Jordi Wehreman merupakan pemain berposisi gelandang yang dimiliki oleh Madura United. Dia mempunyai darah Indonesia dari neneknya alias pemain keturunan. Dirinya pun sempat ditawari untuk menjalani proses naturalisasi pada tahun 2022 lalu. Sayangnya pada masa itu dirinya belum bersedia membela timnas Indonesia. Fans Semen Padang malah senang ketika timnya dibantai Dewa United. Momen lucu tersaji saat Semen Padang takluk 1-8 di Stadion Haji Agus Salim Padang dari tim tamu Dewa United pada lanjutan BRI Liga 1 pada Jumat 25 Oktober. Fans tuan rumah terlihat berjoget saat tim lawan mencetak gol. Egy Maulana Fikri mencetak hat-trick di laga ini. Bahkan di babak pertama Semen Padang sudah tertinggal 4 gol. Pada babak kedua Semen Padang kembali kebobolan 4 gol, total skornya 1-8. Namun yang menarik, mulai gol ke-6 Dewa United, beberapa supporter Semen Padang terlihat merayakannya. Inilah mungkin titik terikhlas sebuah fans. Di sisi lain, laga tersebut menjadi yang pertama yang digelar di Stadion Haji Agus Salim musim ini setelah dilakukan renovasi. Sayangnya alih-alih berpesta menyambut kemenangan, fans Semen Padang malah dipaksa berjoget di tengah kekalahan. Sementara itu, media sosial Dewa United memberikan laporan bahwa mereka disambut dengan baik di Padang oleh para supporter meskipun baru saja menang telak. Wah, sikap ini harusnya ditiru oleh semua supporter Indonesia ya guys. Meskipun tim kebanggaan kalah harus tetap ikhlas. Laga PSIS versus Persebaya belum dapat izin, peluang ditunda. PSIS Semarang menghadapi dilema besar jelang laga penting melawan Persebaya di pekan ke-10 BRI Liga 1. Stadion Muhammad Subroto Magelang yang harusnya menjadi tuan rumah sementara bagi Laskar Mahesa Jenar kini terancam tidak bisa digunakan. Pasalnya izin untuk pertandingan melawan Persebaya pada Sabtu 2 November 2024 nanti belum kunjung keluar. Manajer operasional PSIS Semarang Wisnu Adi mengungkapkan bahwa hingga kini manajemen masih mencari stadion alternatif. Mohon maaf ada motor brong yang lewat. Menghadapi Persebaya tentu bukan laga yang mudah buat PSIS. Sementara itu, dari pihak Persebaya tentu akan dirugikan apabila laga ini ditunda akibat belum mendapatkan izin. Selain akan berpengaruh ke jadwal yang nanti bakalan padat,
Perseba juga akan rugi karena sekarang PSIS lagi babuk-babuknya. Jika ditunda, PSIS akan mempersiapkan tim lebih baik nantinya dan Perseba tentu akan lebih kesulitan. Finishing buruk Persebaya, segera ambil langkah di bursa transfer. Tim pelatih harus cepat dalam memaksimalkan potensi seluruh pemain, terutama lini serang. Kombinasi antara kreativitas pemain tengah seperti Francisco Rivera dan kemampuan finishing penyerang harus segera diperbaiki. Evaluasi menyeluruh pada pertengahan musim nanti akan sangat menentukan arah perjalanan Persebaya di sisa kompetisi. Jika performa tak kunjung membaik, perombakan skuad bisa menjadi langkah yang tak terhindarkan. Bursa transfer tengah musim akan menjadi momen krusial bagi Perseba Surabaya untuk mendapatkan pemain baru yang bisa memberikan dampak instan. Manajemen akan mencari pemain-pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol lebih tajam. Selain pemain baru, strategi permainan yang lebih ofensif mungkin juga akan menjadi pilihan. Paul Munster diharapkan bisa merespons situasi ini dengan strategi yang lebih kreatif dan efektif dalam mencetak gol. Persebaya harus segera bangkit dari periode sulit ini. Keberhasilan di 8 laga tersisa putaran pertama akan sangat penting untuk menjaga asa juara musim ini. Manajemen Persebaya berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada tim dan skuad pelatih untuk bangkit. Rekomendasi striker Liga 2 Swedia seharga 6,52 miliar buat Persib. Sosoknya bisa menjadi opsi Persib Bandung jika ingin mengganti atau mendepak Melson 5. Lantas siapakah sosoknya? Pemain tersebut bernama Dejan Fukusevic. Dejan Fukusevic adalah pesepak bola kebangsaan Swedia yang kini membela klub asal negaranya yang bernama Degerfors. Pesepak bola berusia 29 tahun tersebut bisa bermain serba bisa karena dapat tampil di sederet posisi yang berbeda. Di antaranya seperti striker, winger kanan dan kiri, second striker, gelandang serang, gelandang kiri dan kanan, dan gelandang tengah. Namun ia kerap kali dipasang di lini depan sebagai ujung tombak maupun winger. Pemain berpostur 183 cm tersebut sudah mengemas 13 gol dari 25 laga di kompetisi kasta kedua Liga 2 Swedia. Berkat raihan golnya itu, Dejan Fukusevic saat ini menjadi top skor Liga 2 Swedia 2024-2025. Statistik mengesankan milik Dejan Fukusevic cukup membuktikan bahwa ia adalah striker gacor dan berpotensi menjadi penyerang yang buas di Liga 1 nanti. Borneo FC rebut puncak klasemen plus Leo Gaucho top skor. Borneo FC sukses merebut puncak klasemen Liga 1 setelah mengalahkan PSPS Biak dengan skor 3-0 di Stadion Batakan pada Jumat 25 Oktober. Skuad pesut etam julukan Borneo FC kini bertengger di peringkat 1 klasemen dengan koleksi 18 poin dari 9 pertandingan. Sebelumnya puncak klasemen Liga 1 diisi oleh Persebaya. Kini Borneo FC dan Persebaya sama-sama mengantongi 18 poin dengan beda selisih gol 9 dan 3. Sementara tim tamu PSPS Biak kini berada di peringkat 9 klasemen sementara. Hasil poin maksimal ini tentu sesuai dengan target Borneo FC yang bertekad bangkit setelah mengalami kekalahan dari Persis Solo di Stadion Manahan pada 19 Oktober waktu itu. Di sisi lain, kemenangan atas Biak membuat striker House Gol Borneo FC, Leo Gaucho menjadi top skor sementara dari Liga 1. Leo menciptakan 2 gol di laga ini sekaligus menjadikannya total membuat 6 gol hingga pekan ke-8 atau hingga pekan ke-9 BRI Liga 1. Hasil lengkap dan klasemen sementara BRI Liga 1. Barito Putra menjamu Malut United di Stadion Sultan Agung Bantul. Di pertandingan ini, skornya berakhir dengan 0-0. Sementara itu di pertandingan lainnya, Persija Jakarta meraih 3 poin. Oktober full senyum nih Persija. Persija berhasil mengalahkan saudaranya sendiri dan mematahkan banyak prediksi. Persija menang 2-1 atas Arema FC. Dan berikut ini klasemen sementaranya. Borneo FC menempati
Puncak klasemen diikuti Persebaya Surabaya, sementara Persija yang baru menang naik ke peringkat 6. Arema tertahan di peringkat ke-8. Untuk Malit United dan Barito Putra yang bermain tadi, posisinya ada di peringkat 12 dan 13. Sementara itu di zona degradasi belum ada perubahan hari ini. Untuk jadwal pertandingan besok pada Minggu 27 Oktober ada PSS Sleman bertemu Persita Tangerang, kemudian Bali United yang bertemu Persis Solo. Gimana guys dengan prediksi kalian untuk pertandingan besok? Tulis di kolom komentar ya.